Sultan Iskandar Muda, Aceh Darussalam. Hari ini kita akan memulai dari wilayah barat Indonesia. Ada sebuah nama yang sangat tidak asing bagi kita semua karena kita menyebut namanya dalam berbagai hal. Misalnya Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Bandara Iskandar Muda, Universitas Iskandar Muda, dan banyak sekali lainnya yang diberi nama sesuai nama pahlawan besar dari Kesultanan Aceh Darussalam ini. Iskandar Muda yang bernama kecil perkasa alam ini dilahirkan kurang lebih pada tahun 1590. Ada pula yang menyebut beliau lahir pada tahun 1593. Perbedaan ini menyangkut pencatatan pada masa itu yang bisa kita kompromikan dengan fakta lain, yaitu ketika beliau naik tahta pada tahun 1607, disebutkan beliau langsung memegang seluruh tampuk kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam. Nama resmi Kerajaan Aceh Darussalam. Ini mengindikasikan pada waktu itu beliau sudah cukup dewasa, sehingga saya lebih memilih pendapat yang menyatakan beliau lahir pada kurang lebih tahun 1590. Dengan demikian, pada saat naik tahta pada tahun 1607, beliau kurang lebih berusia 17 tahun. Kalau lahirnya pada tahun 1593, artinya ketika naik tahta umur 14. Cukup menarik juga karena nanti beliau berarti akan sebaya usia dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo di Mataram yang lahir pada tahun 1593 juga. Sisi yang menarik dari Sultan Iskandar Muda adalah beliau merupakan keturunan laki-laki terakhir dari dinasti Mekuta Alam. Dinasti ini adalah dinasti dari Sultan pendiri Kesultanan Aceh, Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar bin Ali Mughayat Shah. Ayahanda dari Iskandar Muda, Sultan Mansur Shah, adalah keturunan dari Sultan Ali Mughayat Shah. Mereka ini termasuk dinasti Mekuta Alam yang menyumbang banyak sultan untuk Sultan Aceh. Namun ada satu keluarga agung lagi, keluarga bangsawan besar yang juga menyumbangkan putra-putranya untuk menjadi Sultan Aceh, yaitu keluarga Darul Kamal. Nah, yang menarik adalah Sultan Iskandar Muda lahir dari seorang ibu bernama Putri Indra Bangsa yang merupakan keturunan keluarga Darul Kamal. Salah satu yang terkenal dari keluarga Darul Kamal adalah Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar yang menjadi Sultan ke-10 Kesultanan Aceh dan merupakan keturunan dari Sultan Inayat Shah, Raja Darul Kamal yang dahulu adalah sebuah negeri yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh. Darul Kamal dan Mekuta Alam ini dahulunya adalah permukiman yang terletak bersebelahan di antara dua tepi sungai. Mungkin yang dimaksud adalah Kreng Sungai Aceh ya, yang kita kenal sekarang, yang mengalir di Aceh Barat dan melalui ke Kutaraja. Penggabungan keluarga Darul Kamal dan keluarga Mekuta Alam ke dalam satu orang, yaitu Sultan Iskandar Muda, tentu menjadi sebuah keuntungan tersendiri agar tidak terjadi persaingan di antara kedua keluarga besar tersebut dalam memperebutkan posisi Sultan Aceh. Penyatuan dinasti ini terjadi karena Pangeran Perkasa Alam Iskandar Muda sebagai Sultan Aceh ke-14 adalah cicit dari Alauddin Riyad Shah Al-Qahar dari dinasti Mekuta Alam atau Sultan Aceh ke-5 melalui jalur ayah sekaligus cucu dari Alauddin Riyad Shah Syahid Al-Mukamil dari dinasti Darul Kamal Sultan Aceh ke-12 melalui jalur ibu. Pangeran Perkasa Alam naik tahta Kesultanan Aceh dengan kejadian yang menarik. Pada masa sebelumnya terjadi perselisihan di antara dua pamannya dari pihak ibu, yakni putra dari Sultan Alauddin Riyad Shah Syahid Al-Mukamil, yaitu Sultan Ali Riyad Shah III yang bertahta di ibu kota dan Sultan Hussein adiknya yang bertahta di Pidi. Dalam peperangan itu, Pangeran Perkasa Alam membantu Sultan Hussein yang mengalami kekalahan, sehingga beliau pun ditangkap dan dipenjara di ibu kota. Sultan Ali Riyad Shah III kemudian berkonflik dengan Portugis tetapi kalah perang sehingga harus menyerahkan satu benteng di Kesultanan Aceh kepada Portugis. Dari dalam penjara, Pangeran Perkasa Alam mengatakan kepada pamannya, daripada mati membusuk di dalam penjara,
Aku lebih suka mati di dalam peperangan melawan penjajah kafir." Maka Pangeran Perkasa Alam pun dikeluarkan dari penjara dan memimpin pasukan Aceh untuk menghadapi Portugis dan berhasil menghancurkan benteng yang dikuasai oleh Portugis. Portugis pun menarik pasukannya dan melarikan diri ke Malaka. Pangeran Perkasa Alam kemudian disambut dengan penuh sukacita oleh rakyat sebagai pahlawan Aceh. Lalu ia pun kembali ke ibu kota untuk mengambil tahta dari pamannya sebagai Sultan Aceh ke-14 dari pamannya Sultan Ali Riyad Shah III. Seorang pengelana dari Prancis bernama Jean Bleu mengatakan, yang luar biasa dari Iskandar Muda adalah setelah itu beliau membabat semua keluarga bangsawan lama di Aceh yang menguasai secara de facto kekuasaan lokal di wilayah Kesultanan Aceh. Iskandar Muda mengadili semua pelanggaran yang dilakukan oleh keluarga-keluarga bangsawan ini pada masa lalu dengan keras, atau bahkan mungkin disebut dengan kejam. Dengan mengakhiri kekuasaan mereka, para keluarga bangsawan lama yang dianggap telah menikmati keuntungan-keuntungan dari pemerintah dan perdagangan lada yang sangat maju pada saat itu, tetapi dengan tindakan-tindakan mereka banyak melanggar hukum dan menyengsarakan rakyat berhasil dihentikan. Iskandar Muda membabat habis keluarga-keluarga bangsawan lama, kemudian membangun sebuah sistem kebangsawanan yang baru dengan membagi-bagi wilayah menjadi mukim. Wilayah mukim ini gabungan dari beberapa mukim, disatukan oleh sebuah masjid yang dipimpin oleh seorang imam, atau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Aceh, imam, yang kemudian menjadi kepala agama. Imam ini memimpin majelis permusyawaratan untuk mengatur hal-hal hukum di wilayahnya, sementara bawahan-bawahan langsung Sultan Iskandar Muda yang disebut Ulu Balang, atau dalam bahasa Indonesia Hulu Balang. Kemudian ditempatkan di wilayah mukim-mukim yang telah disatukan oleh para imam tersebut untuk menjadi kepala pemerintah. Wewenang hukum tetap berada pada para imam, tetapi yang melaksanakan pemerintahan secara langsung dengan mengatur berbagai urusan masyarakat adalah Hulu Balang, yang melapor langsung kepada Sultan Iskandar Muda. Iskandar Muda meluaskan wilayah kekuasaan Aceh dengan sangat progresif. Beliau bergerak seperti laporan para pengelana, baik Jean Bleu dari Prancis, kemudian Sir James Leicester dari Inggris, dan lain sebagainya. Wilayah Kesultanan Aceh pada masa Iskandar Muda mencapai pantai barat Sumatera di wilayah Minangkabau, kemudian ke selatan mencapai wilayah Sungai Asahan yang ada di Sumatera Utara sekarang, bahkan menguasai pengaliran Sungai Rohan dan Sungai Indragiri di wilayah Riau sekarang. Kemudian beliau pada saat itu tentu harus merespon sebuah bahaya besar yang bercokol di Malaka, yaitu Portugis. Portugis yang memasuki Malaka pada tahun 1511, bahkan kemudian pernah berhasil menguasai Pasai pada tahun 1521 oleh Iskandar Muda, disikapi sebagai musuh yang tidak ada negosiasi dalam damai dengan mereka. Iskandar Muda melihat karena sudah hampir 100 tahun bercokol, Portugis telah mampu untuk mengoptasi kerajaan-kerajaan di sekitar untuk menunjang dan menopang kepentingan imperialismenya. Portugis adalah suatu negara penjajah yang secara tradisional melaksanakan amanat Sri Paus, pemimpin gereja Katolik di Roma, untuk gereja Gold, Glory, dan Gospel, yaitu mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan sekaligus menyebarkan agama dengan penanda berupa batu padro atau patero yang kemudian mereka tegakkan di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Salah satu kesultanan Islam yang sayang sekali terkooptasi pada saat itu oleh kepentingan Portugis di Malaka adalah Kesultanan Johor. Maka Iskandar Muda mengarahkan pandangannya ke selatan Malaka untuk mengembalikan kewibawaan Aceh dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Terlebih dahulu dia harus menyelesaikan persoalan Portugis ini, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan pertama-tama menaklukkan Johor. Pada tahun 1617, armada perang Iskandar Muda yang sangat besar berkekuatan konon hingga 300 kapal bergerak menuju Johor. Pada waktu itu diceritakan dan disaksikan oleh orang-orang sezamannya. Iskandar Muda sendiri yang memimpin penaklukan Johor, dan dalam beberapa waktu kemudian Johor pun takluk. Sultan Johor yang juga masih memiliki pertalian kekerabatan dengan Kesultanan Aceh bernama Alauddin Riyad Shah III bersama Perdana Menterinya yang terkenal Tun Sri Lanang
kemudian ditahan dan dibawa ke Aceh sebagai tawanan bersama ratusan bangsawan dan pejabat Johor yang lain. Iskandar Muda tidak berhenti hanya di Johor. Armada perangnya bergerak ke pantai timur Semenanjung Malaka pada saat itu, kemudian menaklukkan Pahang. Keluarga di Raja Kesultanan Pahang banyak yang kemudian ditawan atas perintah Iskandar Muda, tetapi dengan penuh kehormatan, termasuk salah seorang putri di Raja Kesultanan Pahang yang bernama Putri Kamaliyah. Putri Kamaliyah dari Pahang ini merupakan seorang wanita yang sangat cerdas, sangat pandai dan sangat terpelajar, sehingga ketika dihadapkan kepada Iskandar Muda, keduanya justru saling jatuh cinta. Benih cinta tumbuh antara Iskandar Muda, seorang sultan yang masih muda dan penuh ambisi ini, dengan Putri Kamaliyah dari Pahang, sehingga akhirnya mereka pun menikah. Orang Aceh menyebut Putri Pahang sebagai Putri Pahang. Pernikahan keduanya merupakan berkah tersendiri bagi keluarga Kesultanan Pahang, yang kemudian dikembalikan kedudukannya oleh Iskandar Muda sebagai kerajaan bawahan dari kerajaan Aceh Darussalam. Ini sebagaimana Kesultanan Johor yang di kemudian hari rajanya bersumpah kepada Iskandar Muda untuk selalu setia kepada Aceh, dan tidak kemudian membantu upaya-upaya Portugis dalam menaneksasi dan menyebarkan pengaruhnya di wilayah Semenanjung Melayu dan Selat Malaka. Tetapi Alauddin Riyad Shah III begitu sampai di Johor ternyata berkhianat. Dia mendukung Pangeran Bujang, seorang pangeran di negeri Pahang yang kemudian didudukan sebagai raja atas dukungan Portugis, karena Pangeran Bujang ini adalah bersumpah setia kepada Portugis terlebih dahulu. Dukungan Alauddin Riyad Shah III dari Johor kepada Pangeran Bujang yang bersumpah setia kepada Portugis disikapi dengan sangat keras oleh Iskandar Muda, yang kemudian mengadakan penyerbuan untuk kedua kali ke Johor, sekaligus sebagai penjajakan untuk nantinya menguasai Malaka dan menyiapkan kedudukan Portugis yang telah 100 tahun bercokol dan menyulitkan Kesultanan Aceh dan dalam mengatur perdagangan bebas rempah-rempah di selatan Malaka ketika itu. Upaya-upaya Iskandar Muda untuk menjepit Portugis di Malaka terus dilakukan, termasuk dengan penguasaan Kedah di Semenanjung Malaka pada tahun 1620-an. Ini menyebabkan kerajaan Iskandar Muda menjadi sebuah kerajaan yang sangat luas wilayahnya, membentang di utara Sumatera sampai pantai baratnya, sampai ke pengaliran Sungai Rokan dan Sungai Indragiri di selatan, sampai ke wilayah lain seperti Kedah, Pahang, Johor, dan sebagian Selangor di Semenanjung Malaka. Tinggal sebagaimana kemudian dia harus bergerak untuk menggempur Portugis. Upaya-upaya peperangan dengan Portugis ternyata mengalami kendala-kendala yang sulit. Armada perang Aceh sering dihadang oleh armada perang Portugis dan mengalami kesulitan tersendiri. Meskipun telah mengepung kota Malaka, armada Aceh tidak mampu untuk menurunkan pasukannya dan menguasai benteng-benteng yang dibangun Portugis dengan sangat kokoh, dilengkapi dengan meriam-meriam dan persenjataan hebat. Hal ini membuat formasi armada Aceh kadang harus porak-poranda di depan kota Malaka. Beberapa kali serangan Aceh mudah diatasi Portugis. Iskandar Muda terpaksa menarik mundur armadanya dari pengepungan di Malaka karena kekuatan persenjataan Portugis yang luar biasa dahsyat. Di Aceh sendiri, Sultan Iskandar Muda melakukan pembangunan-pembangunan yang sangat signifikan untuk memakmurkan rakyatnya. Disebut oleh Denis Lombard dalam bukunya Aceh pada masa Iskandar Muda bahwa istana Kesultanan Aceh memiliki luas lebih dari 2 km persegi. Terdiri dari 2 alun-alun besar, Medan Hayali dan Medan Khairani yang luas. Di dalamnya ada Meligo atau istana dalam Darudunya. Karena cintanya kepada Putri Pahang yang sangat rindu akan negeri Pahang yang bergunung-gunung atau berbukit-bukit, maka Iskandar Muda membangun sebuah pemandangan indah di dalam istananya yang disebut sebagai gunungan atau gunung buatan. Kecerdikan dan keterpelajaran Putri Pahang ini menjadikan ada satu hadih maja atau pepatah Aceh yang lestari hingga hari ini, menggambarkan struktur kekuasaan dan hukum pada masa Iskandar Muda. Dikatakan pada masa itu, adat bak pote moro, gimana bacanya ya? Adat bak pote morohom, hukum bak syiah kuala, kanun bak putri pang, resam bak laksamana, hukum ngon adat lagi zat ngon sifwet. Kalimat ini luar biasa. Yang pertama dikatakan adat bak petarangorahum, artinya segala adat istiadat yang berlaku di seluruh wilayah Kesultanan Aceh adalah ketetapan dari
Potmorohum atau Sultan Iskandar Muda yang merupakan pewaris dari Sultan Mansur Shah. Seperti yang sudah kami kemukakan sebelumnya, bahwa Iskandar Muda membentuk satu sistem feodal baru. Para ulu balang diberikan tanah-tanah wilayah yang dikelola secara feodal, tetapi hukum-hukum di berbagai wilayah tersebut di antara mukim-mukim yang bergabung oleh satu masjid, maka hukum tetap ditentukan oleh seorang imam atau seorang pemuka. Kemudian dikatakan hukum Baksyiah Kuala, artinya hukum syariat yang menjadi penentu segala pemutus hukum ditentukan oleh Kodi Malikul Adil, Kesultanan Aceh Darussalam. Ketika itu dijabat oleh Tengku Abdul Rauf As-Singkili Syiah Kuala. Beliau adalah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat mumpuni di bidang hukum. Seorang pelajar di Haramain Asy-Syarifain yang ketika kembali bahkan beliau berhasil menyadarkan keluarga Sultan Aceh untuk tidak terlalu mengikuti aliran-aliran tasawuf yang dianggap menyimpang oleh beliau, seperti yang dibawa oleh Syekh Hamzah Al-Fansuri dari Fansur ataupun Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang berasal dari Ranir. Di antara murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang kemudian nanti juga akan memegang jabatan agung sebagai Qadi Malikul Adil, misalnya ada Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari wilayah Kesultanan Aceh menjadi rujukan tertinggi hukum, mengeluarkan fatwa dan mengadili perkara-perkara yang melibatkan para pembesar. Keputusannya tidak dapat dibatalkan bahkan oleh Sultan sendiri. Nanti bisa kita lihat dalam kasus Merah Pupok, putra mahkota Iskandar Muda yang melakukan pelanggaran hukum berupa perzinahan ketika dia sudah menikah, yang akan ditindak tegas oleh Iskandar Muda. Nantinya akan memunculkan satu kalimat yang bersejarah dari beliau. Kemudian di dalam Hadimaja tadi kita sebut ada kalimat Kanun Bab Putri Pang. Kanun atau undang-undang kesultanan dinisbahkan kepada Putri Pang atau Putri Pahang, permaisuri sultan. Mengapa demikian? Karena Putri Pahang ini adalah orang yang telah mengusulkan didirikannya satu majelis permusyawaratan yang beranggotakan para keluarga bangsawan, umaro, dan para ulama yang membahas persoalan-persoalan kenegaraan yang memerlukan keputusan-keputusan strategis maupun taktis. Lembaga ini juga beranggotakan para penguasa wilayah, para ulu balang, para imam, maka menjadi semacam parlemen bagi Kesultanan Aceh. Sehingga Iskandar Muda mendapatkan masukan-masukan dari mereka, mendapatkan berbagai insight tentang kebijakan-kebijakan untuk mengatur kerajaan dari majelis permusyawaratan yang dibentuk atas usul dari Putri Pahang atau Putri Pahang, permaisuri Kesultanan Aceh. Ini menunjukkan sedemikian besarnya peran seorang permaisuri dalam kehidupan Kesultanan Aceh Darussalam pada saat itu. Kemudian dikatakan dalam klausul terakhir, Resambak Laksamana. Resam adalah aturan-aturan protokoler sehari-hari yang mengatur hubungan di antara sultan dan para pejabatnya dan juga dengan rakyatnya. Ini diserahkan kepada Laksamana, yaitu Panglima Angkatan Perang Aceh, tepatnya Laksamana Angkatan Laut. Pada masa Iskandar Muda, Laksamana ini dijabat oleh seorang perempuan yang dimasukkan ke dalam 10 tokoh muslimah terhebat dalam abad pertengahan oleh sebuah majalah yang terbit di Timur Tengah, yaitu Laksamana Malahayati atau Kemalahayati. Dia memiliki track record luar biasa dalam memimpin Angkatan Perang Aceh, termasuk ketika memimpin Laskar Inong Bale atau para janda syahid yang demikian ditakuti. Pada tahun 1597, Malahayati pernah menggegerkan dunia kelautan karena dia menantang duel 1 lawan 1 Laksamana Belanda yang memimpin rombongan mencari rempah-rempah bernama Cornelis de Houtman. Dengan luar biasa Laksamana Malahayati menikam de Houtman tepat di jantungnya dengan rencongnya, sehingga Laksamana Belanda itu tewas di pelabuhan Banda Aceh Raya, Darussalam. Ini menjadikan reputasi Laksamana Malahayati sebagai seorang pemimpin angkatan laut yang sangat ditakuti di seluruh wilayah Kesultanan Aceh, terutama di Selat Malaka yang menjadi lalu lintas perdagangan yang begitu ramai dan penting antara wilayah dunia barat dan Tiongkok dan Jepang pada saat itu. Juga dengan negeri asal rempah-rempah di timur Nusantara, yaitu Ternate dan Tidore. Sultan Iskandar Muda, ringkas Hadimaja, adat bab
merohom. Hukum bab Syiah Wala, kanun bab Putri Pang, resam bab Laksamana, ini dengan satu ungkapan yang luar biasa, yaitu hukum man adat lagi zat man sifat. Artinya hukum dan adat sebagai aturan hukum tertinggi di seluruh kerajaan itu tidak terpisahkan satu sama lain, seperti zat dengan sifatnya. Hukum yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang dipegang oleh Tengku Abdul Rauf As-Singkili, Syah Wala, dan adat yang dipegang kekuasaan tertinggi oleh Sultan Iskandar Muda. Adat tidak boleh meninggalkan hukum dijiwai oleh hukum syariah yang kemudian pelaksanaannya pun menjadi satu catatan sejarah gemilang di masa Iskandar Muda, seperti yang telah disinggung di depan. Pada saat itu terjadi pelanggaran hukum oleh Merah Pupok, Pangeran Mahkota Iskandar Muda, yang kedapatan berzina padahal dia sudah menikah. Maka hukum yang ditetapkan oleh Mufti Qodi Malikul Adil Tengku Abdul Rauf As-Singkili adalah hukuman mati dengan rajam. Bagaimana sikap Sultan Iskandar Muda terhadap putranya yang adalah putra laki-laki satu-satunya, putra mahkota penerusnya, yang tentu menjadi harapan seluruh kerajaan agar jangan sampai dia mati, tetapi ternyata melakukan pelanggaran semacam ini. Dikatakan Iskandar Muda, beliau menegaskan hukum harus dijalankan sesuai syariat Islam pada saat itu. Maka Merah Pupok pun kemudian dihukum mati, dirajam sesuai dengan aturan syariat Islam terhadap zina muhsan atau zina yang sudah menikah. Lalu muncullah kalimat yang sangat indah dari Iskandar Muda. Setelah itu beliau mengatakan, mate ana mepat jerat, mate hukum hanapat tamita. Beliau mengatakan, mati anak kita masih bisa mendapatkan kuburnya. Kalau anaknya mati masih bisa dizarahi di kuburnya, kata Iskandar Muda. Tapi kalau mati hukum, kemana akan dicari hukum itu berikutnya? Karena akan menjadi presiden dan rujukan. Kalau misalnya Iskandar Muda melanggar hukum dan mengatakan anaknya ini putra mahkota, maka harus diampuni. Jangan sampai jatuh hukuman rajam, hukumnya mati karena kita memikirkan masalah kerajaan ke depan. Tentu itu akan menjadi presiden, menjadi rujukan bahwa pelanggaran oleh seorang bangsawan tinggi, oleh seorang yang berstatus pangeran, apalagi putra mahkota, harus selalu dimaklumi, harus selalu diampuni, tidak boleh dijatuhkan hukuman. Ini tentu akan merusak sistem hukum yang berjalan di dalam kerajaan. Luar biasa Iskandar Muda mengucapkan kalimat ini dan menjadi pegangan bangsa Aceh sampai hari ini. Mati anak mepat jerat, mati hukum hanafat tamita. Kalau mati anak maka masih bisa ditemukan dizarahi di kuburannya, tetapi kalau mati hukum, di mana kita akan mencari? Ungkapan ini sekaligus menggambarkan kepada kita bagaimana pribadi seorang Iskandar Muda, seorang yang patuh pada agama, seorang yang taat kepada hukum, seorang yang tegas dan keras dalam memberikan hukum, bahkan meskipun kepada keluarga dekat, bahkan meskipun kepada seorang putra mahkota yang tentu sangat diharapkan nantinya akan menjadi seorang yang melanjutkan kekuasaan yang besar yang memerintah negeri-negeri yang begitu luas di Sumatera. Ketegasan yang luar biasa dari Iskandar Muda ini mengundang decak kagum dari para tamu asing dan dari seluruh rakyat. Pada masa Iskandar Muda datang, banyak utusan dari berbagai negeri, di antaranya adalah utusan yang berasal dari Inggris bernama Sir James Lancaster yang membawa surat dari Ratu Elizabeth I disertai dengan hadiah-hadiah yang sangat berharga untuk Iskandar Muda. Sir James Lancaster menyampaikan surat Ratu Inggris itu, dan di dalam pembukaan surat dikatakan, kepada saudara hamba yang mulia Sultan Aceh. Ini menunjukkan betapa Inggris memandang Aceh sebagai sebuah kekuasaan yang sangat signifikan di wilayah bawah angin Asia Tenggara pada zaman itu. Maka hadiah-hadiah itu diterima karena Sultan Iskandar Muda menyukai barang-barang yang bagus dan mewah dari negeri-negeri. Salah satu hadiah berupa cermin yang sangat besar yang qadarullah ternyata pecah dalam perjalanan sehingga kemudian harus disatukan serpihan-serpihannya ketika dipersembahkan kepada beliau. Tetapi kita bisa melihat bagaimana pecahan-pecahan itu sudah cukup untuk memberikan sebuah inspirasi bagi Iskandar Muda untuk memperindah istananya dengan sebuah aula besar yang disebut sebagai Balai
cermin. Balai cermin adalah aula kaca yang di seluruh dindingnya dan bagian plafon atapnya dihiasi dengan cermin, sehingga tamu yang datang bisa melihat dirinya dalam jumlah yang sangat banyak di seluruh balai cermin tersebut. Kaca cermin yang saling berhadapan itu memantulkan bayangan yang tak habis-habis satu sama lain. Ini konon adalah satu-satunya di seluruh wilayah Asia pada saat itu. Adanya balai cermin, sebuah aula kecil di dalam istana Darud Dunya pada masa Iskandar Muda. Sir James Lancaster memang tercatat sebagai seorang yang sangat sopan dan pandai berdiplomasi dan bernegosiasi, akhirnya mendapatkan gelar kebangsawanan di Aceh sebagai orang kaya putih. Demikian pula terjadi kontak-kontak antara Kesultanan Aceh Darussalam dengan Pangeran Maurice van Oranje dari Belanda. Sampai utusan-utusan pangeran datang ke Aceh, sementara Iskandar Muda kemudian mengirimkan Tuanku Hamid untuk menjadi utusan kepada Pangeran Maurice. Dikatakan Tuanku Hamid meninggal dunia di Den Haag dan kemudian dimakamkan di negara Belanda dengan pemakaman kebesaran. Sayangnya tentu orang Belanda tidak tahu bagaimana cara menguburkan seorang muslim, sehingga Tuanku Hamid, utusan Sultan Aceh ini, dimakamkan secara Kristen pada saat itu. Sultan Iskandar Muda terus membangun Aceh Darussalam menjadi kekuatan politik yang sangat besar di Asia Tenggara pada saat itu. Sultan Iskandar Muda juga mengirimkan utusan-utusannya ke Turki Utsmani untuk mempelajari berbagai sistem persenjataan dan teknik perang yang akan digunakan untuk melawan Portugis di Melaka. Dikatakan dalam dokumen Turki Utsmani, bahkan Kesultanan Turki Utsmani pada saat itu mengirim ahli pembuatan meriam, instruktur militer, dan berbagai pakar di bidangnya untuk menjadi para instruktur di Aceh dalam pembuatan meriam yang siap untuk dipasang di kapal-kapal perang milik Aceh, di benteng-benteng milik Aceh, dan juga teknik pengecoran besi dan logam yang sangat dahsyat. Ini semua kemudian diajarkan kepada putra-putri Aceh. Ini merupakan konsep ahli teknologi yang luar biasa. Persekutuan antara Aceh dan Turki Utsmani dapat dipahami karena mereka menghadapi musuh yang sama, yaitu Portugis. Portugis di Timur Tengah juga bersekutu dengan kerajaan Syiah Iran yang merupakan musuh bebuyutan Turki Utsmani pada saat itu. Iskandar Muda menegakkan daulat kerajaannya, menjaganya dari percobaan ekspansi yang dilakukan oleh para penjajah terutama Portugis. Dia berhasil menjaga kedaulatan wilayah kerajaannya meskipun belum berhasil mewujudkan cita-cita besarnya untuk merebut kembali Malaka dari tangan Portugis. Iskandar Muda telah meletakkan dasar-dasar kedaulatan Aceh yang akan bertahan sampai lebih dari 250 tahun kemudian. Yang di bawah kepemimpinan anak cucu Iskandar Muda, Aceh akan menghadapi musuh penjajah yang lebih berat yang memulai pernyataan perangnya kepada Kesultanan Aceh pada tahun 1873, yaitu Kerajaan Belanda. Aceh mewarisi daerah Iskandar Muda, mewarisi semangat dari Laksamana Malahayati, mewarisi intelektualitas Putri Pahang, mewarisi keteguhan beragama dari Teguh Abdul Rauf Asingkiri Syah Kuala, menjadi bangsa gigih dalam melawan penjajah, menjadi bangsa terakhir yang bisa ditaklukkan oleh kolonial Belanda di Nusantara. Ada daerah yang mungkin dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad, tetapi Aceh adalah daerah yang hanya begitu singkat dijajah. Setelah pecah perang sejak tahun 1873, dinyatakan baru bisa dikontrol pada 1910. Berarti bangsa Aceh hampir 40 tahun berperang melawan Belanda. Menunjukkan dirinya sebagai para pewaris Iskandar Muda, tak lama kemudian mereka melawan Jepang. Saat merdeka rakyat Aceh memberikan sumbangsih yang sangat besar kepada negara baru yang bernama Republik Indonesia. Warisan kejayaan Indonesia Iskandar Muda terus berlangsung, termasuk dalam sistem pemerintahan yang dilakukan, yaitu sistem mukim, panglima sagi, para ulu balang, para imam di masjid-masjid besar, yang kemudian menjadi ciri khas sistem sosial politik di Aceh sampai berabad-abad kemudian. Iskandar Muda yang pada zamannya terkenal dengan Istana Darud Dunya, yang kalau berpawai dari kandangnya keluar tidak kurang dari 300 gajah ketika dia melakukan kunjungan-kunjungan. Beliau adalah seorang raja gagah, perkasa, dan qadarullah wa masyaallah wa masyafa'ah. Allah karuniakan usia yang tidak terlalu panjang. Pada tahun 1637, setelah 30 tahun bertahta, Iskandar Muda wafat. Tentu kalau mempertimbangkan beliau lahir di tahun 1590, ketika itu beliau berusia 47 tahun. Bahkan kalau kita mempertimbangkan usia beliau dari lahir dengan pendapat tahun 1593,
maka usia Iskandar Muda masih 44 tahun. Tentu sebuah kehilangan besar dari seorang raja besar yang tidak panjang usianya untuk terus membangun kekuatan Aceh dalam menyingkirkan kekuatan kolonial Portugis di Malaka. 4 tahun setelah wafatnya Iskandar Muda, Portugis akhirnya hengkang dari Malaka, tetapi bukan semata-mata oleh Aceh, melainkan karena kalah oleh VOC Belanda yang pada tahun itu 1641 dari pusatnya di Batavia mengirimkan armada perang yang kuat. Dan pada tahun itu, sejak masa wafatnya Iskandar Muda, VOC adalah kekuatan terkuat di seluruh kepulauan Nusantara dan Samudra Hindia yang konon dibangun dengan sistem dagangnya. Kekayaannya sebagai sebuah perusahaan pada tahun 1637 itu melebihi kekayaan 20 perusahaan terbesar di dunia yang ada hari ini jika digabungkan, baik Google, Microsoft, Facebook, Saudi Aramco, PetroChina, sampai perusahaan terbesar lainnya digabungkan itu kalah dari VOC pada saat itu. Iskandar Muda memang gagal mengambil kembali Malaka dan yang pada masa belakangan kemudian lepas dari Portugis di tahun 1641, 4 tahun setelah wafatnya Iskandar Muda. Namun, perlawanan rakyat Aceh dan rakyat Nusantara pada VOC Belanda di kemudian hari akan menjadi kisah yang banyak kita ceritakan di seri pahlawan Nusantara kita ini. VOC dan Belanda memang menjadi lawan dari banyak pahlawan dan mujahidin Nusantara. Tentu lebih banyak lagi yang bisa kita gali pelajarannya dari Sultan yang hebat Iskandar Muda dari Aceh. Namun cukuplah kita ambil kesimpulan. 1. Iskandar Muda membangun pemerintah yang kuat dengan sistem ketatanegaraan yang kokoh, berdiri adat, hukum, kanun, dan juga resam. Beliau mendistribusikan penisbahan kekuasaan itu kepada ulama, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, kepada permaisurinya, kepada laksamananya yang agung Malahayati, dan beliau menyusun satu sistem bangsawan baru bertahan lebih dari 300 tahun kemudian. Kedua, Iskandar Muda seorang yang sangat taat pada hukum dan syariat, ditunjukkan bagaimana dia tidak takut kehilangan seorang putra mahkota, satu-satunya daripada harus melanggar hukum dan fatwa yang telah dikemukakan oleh Qadi Malikul Adil Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Harus menjadi catatan penting, kata Syekh, di sini bukanlah Syiah, tetapi ini ia seorang yang berkuasa penuh sebagai gelar raja-raja. Ketiga, Iskandar Muda telah mengupayakan jalan terbaik untuk bisa mengusir Portugis dari Malaka meskipun tidak berhasil melakukannya. Dia telah mengepung kedudukan Portugis di semenanjung Melayu dengan menguasai kerajaan-kerajaan di sekitarnya dari Kedah, Selangor, Pahang, Johor, dan lain sebagainya. Membuat Portugis tidak bisa banyak bergerak dan akhirnya makin lemah, yang akhirnya membuat Portugis hengkang juga meskipun didongkal oleh Belanda, bukan oleh beliau. Keempat, kepahlawanan Iskandar Muda menjadi inspirasi bagi bangsa Aceh tak habis-habis sampai masa ketika bangsa Aceh harus melawan penjajah Belanda 250 tahun setelah wafatnya Iskandar Muda. Semoga Allah berkahi, semoga Allah merahmati beliau Iskandar Muda, pahlawan besar kita, dan semoga Allah karuniakan kepada bangsa Aceh maupun bangsa Indonesia untuk dapat senantiasa mengikuti suri tauladan pahlawan besar Iskandar Muda. Mukuta alam rahimahullah.